hubbul waton minal iman, ya, yang walaupun itu disinyalir secara mustalahul hadis sanadnya itu tidak memiliki kekuatan. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalilnya mencintai tanah air itu, ya. Karena itu untuk membangun negerinya, untuk menanamkan nilai-nilainya, itu menanamkan nilai-nilai yang sejalan dengan perintah Allah. Hal yang mendasar. Contohnya apa? Ketika kita ditanamkan oleh orang tua kita, oleh masyarakat, oleh guru kita, supaya kita mencintai tanah air, kemudian tidak ada teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu atau wawasan baru kepada kalian semua. Tentunya di sini saya tidak akan sendiri, ditemani seorang narasumber yang akan menjawab hal-hal yang saya akan tanyakan ke beliau. Narasumber sudah ada di tempat, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Gimana, Ustadz? Mulai kesibukan di bulan baru Agustus ini? Sedang masih tetap kaitan dengan taklim, ya, pelatihan, ya. Atau kalau untuk persiapan Agustusannya? Tasyakuran belum, nanti biasanya menjelang. Oh iya, menjelang ya. Ya, menjelang Agustusan, malam 17-an. Jadi buat Sobat Salman semua ya, video ini di tag-nya sebelum tanggal 17 ya. Insya Allah videonya diupload mendekati tanggal 17 Agustus gitu ya. Nah, berbicara tentang 17 Agustus nih tadi, ya, dimana di bulan Agustus tuh sangat, memiliki arti itu bagi negara kita ya, negara Indonesia. Dimana ya, di tanggal 17 Agustus, kita mendapatkan kemerdekaan gitu. Jadi, suasana di Agustus tuh sangat banyak sekali dengan unsur-unsur cinta tanah air gitu. Nah, tapi saya juga jadi penasaran nih, sebenarnya untuk dalam pandangan Islam gitu, berkaitan dengan konsep mencintai tanah air atau cinta tanah air, itu tuh seperti apa gitu pandangannya? Terus apakah emang ada dalil dari Al-Qur'annya atau hadisnya gitu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin karena itu ya. Pakai peci merah. Tapi ini Kalau nggak ada putih, ada putihnya. Baik. Jadi, apakah 17 Agustus atau bulan-bulan Agustus itu memiliki arti atau makna penting? Tentu keterkaitan makna itu ada sangat-sangat berkaitan dengan siapa yang memaknainya. Ya. Jadi bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang penting, yang hebat, yang perlu untuk diambil pelajaran. Tapi kalau orang nggak mau mengambil pelajaran, ya gitu-gitu aja. Ya. Nah, karena itu juga sangat bagus ada mengungkap tentang 17 atau tentang cinta tanah air. Paling tidak ini bisa menjadikan resonansi agar kita bukan sekedar melewati bulan Agustus ya bulan begitu saja. Setiap tahunnya paling hanya sekedar seremonial, ya. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu tadi tema tentang bagaimana cinta tanah air. Hubbul waton minal iman, ya. Yang walaupun itu disinyalir secara mustalahul hadis sanadnya itu tidak memiliki kekuatan, tetapi menarik, Buya Hamka itu nulis tahun 1961, belum lahir, tentang pandangan hidup Muslim. Di antaranya beberapa artikel tema-tema, ada topik berkaitan dengan cinta tanah air, ya, cinta tanah air. Nah, ini dikaitkan dengan kemanusiaan dan kemerdekaan tentu saja. Beliau mengutip tentang itu, keterangan yang sudah viral pada saat itu, hubbul waton minal iman.
yang secara sadar ke beliau mungkin bisa menjadi kritik bagi ahli hadis, mustalah hadis, bahwa ini adalah hadisnya tidak kuat gitu kan. Nah, tapi beliau tidak berhenti dari pembahasan tentang cinta tanah air, ya. Mengingat secara alamiah itu bahwa yang namanya ketika orang lahir, tumbuh besar, itu akan selalu teringat di mana dia dilahirkan, gitu kan. Kemudian peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan lingkungannya atau lebih jauhnya negaranya itu, misalkan kita punya bendera Indonesia, ketika kita melihat bendera di kata Buya Hamka itu terpampang di PBB itu bendera-bendera, dan kita merasa bangga, oh itulah aku kan, Indonesia, ada bendera. Jadi ada secara alamiah itu merupakan satu kebanggaan, kecintaan terhadap tanah air, gitu kan. Bahkan ketika dihina tentu saja marah. Atau yang sekarang ini kalau paling bisa terkentara adalah dalam bidang olahraga, ya, atau pertandingan terlebih lagi bola kan. Nah, pastilah kalau Indonesia masuk misalkan ke juara dunia, wah itu luar biasa, suatu hal yang wah. Nah, itu secara alamiah seperti itu, ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalilnya mencintai tanah air itu, ya. Hanya secara alamiah pastilah menganggap itu ada sebuah dalil keterangan berkaitan dengan hubul atau minal iman ini. Nah, tetapi ada yang menarik, para ulama itu mencoba mengkritisi atau menelisik, ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis berkaitan dengan dalil cinta tanah air ini, ya, yang mungkin secara langsung tidak kita bisa temukan. Baca ayat itu adalah berbicara tentang cinta tanah air, ya. Berbeda misalkan ketika kita membaca waqimus shalah, dirikan sholat, udah langsung itu tentang sholat. Watuz zakat, oh tentang zakat, gitu kan. Nah, ada 3 ayat misalkan yang dicermati, misalkan yang pertama adalah surat Al-Qasas ayat 85, ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 85 ini secara langsung ataupun melalui terjemahannya yang tidak menangkap dalam bahasa Arabnya, itu tidak akan mendapatkan langsung bahwa ini adalah kaitannya dengan cinta tanah air, ya. Misalkan di dalam surat Al-Qasas ayat 85 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan ke tempat kembali. Kira-kira ada langsung nggak narik bait dengan tempat cinta tanah air? Ya, tidak secara langsung kan? Nah, tapi ulama itu mencoba untuk menelisik ini, terutama kata kunci di akhir itu ila ma'adin, yaitu akan mengembalikannya ke tempat kembali. Nah, ditelisiklah para tafsir-tafsir itu tentang arti ma'ad. Ada yang memaknai ma'ad itu ya kota Mekah. Nabi kan di Mekah, tempat kembali itu ya Mekah. Lahir di Mekah, ya, hijrah ke Madinah akan dikembalikan nih kemana? Ke Mekah. Walaupun ada yang mengartikan ma'ad itu akhirat, atau ma'ad itu kematian, atau nanti hari kiamat. Ya, itu semuanya ada. Nah, sehingga ada seorang mufasir yang memilih bahwa ini adalah Mekah, ya, itu menunjukkan ada kaitan dengan kecintaan tanah air. Misalkan dalam Tafsirul Bayan, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Bahwa dalam ayat ini ada isyarat bahwa kecintaan terhadap tanah air itu adalah bagian dari iman, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsir al-watan fa haqqaqallahu subhanahu su'alahu. Jadi pada saat itu Rasulullah sering mengucap al-watan gitu kan, ya, tentang cinta. Kemudian Allah mengukuhkan dengan menurunkan ayat ini. Nah, secara langsung tidak ada
Al-hubbul watal minal iman. Jadi ini ungkapan dari peristiwa-peristiwa kejadian ini. Walaupun nanti ada yang melihatkan dari hadis Tirmidzi ya, begitu. Nah, sehingga kata Umar radhiyallahu anhu, laula hubbul watan la kharuba balad. Bi hubbil watan umaratil buldan, ya. Kata Ibnu Umar mengatakan bahwa, kata Umar radhiyallahu ya, dia menafsirkan dari kasih ini, terdapat suatu petunjuk isyarat tadi cinta tanah air dari bagian dari iman, sehingga kata Umar, jika bukan karena cinta tanah air, maka rusaklah negeri itu, ya. Negeri yang gersang ini sudah mah gersang, ya. Kemudian tidak ada kecintaan, ya. Padahal gersang kan. Bahkan apalagi kepada sama zaman Nabi Ibrahim yang goyriji zar'in itu tidak bisa ditumbuhi tanaman, ya. Udah gersang, tapi orang kalau dilahirkan di sana tetap ada kecintaan. Apalagi kalau melimpah seperti Indonesia, seperti itu kan. Nah, itu ada kecintaan terhadap tanah air itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 66. Di sana Allah berfirman, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, yang dimaksud orang-orang munafik, bunuhlah diri kalian atau keluarlah dari kampung halaman kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Orang munafik suruh bunuh diri atau suruh keluar dari negeri itu, ya, itu disamakan, kan? Disamakan bunuh diri dengan keluar dari itu. Dan mereka, kalaulah mereka sudah berani, udah pasti mereka langsung. Tapi mereka diusir aja di sana, nggak mau juga, kan? Kenapa nggak mau? Ada menunjukkan kecintaan kepada tanah air. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ayat Al-Quran yang ini umumnya kalau kita temukan ayat ini dalam kitab-kitab ilmi, ya, kitab tentang ilmu, Al-Ghazali, banyaklah berkaitan dengan pembahasan tentang ilmu. Ini kaitan membahas tentang pentingnya fadilatul ilmi, fadilatut ta'lim wa fadilatut ta'allum. Keutamaan belajar, keutamaan mengajar. Ya. Yaitu surat At-Taubah ayat 122, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Jadi orang mukmin itu tidak sepatutnya semuanya pergi berperang. Ya. Jadi tidak sepatutnya semuanya pergi berperang, ya. Tapi hendaklah mengapa sebagian dari mereka itu tidak pergi untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Untuk menuntut ilmu agama. Supaya apa? Supaya idza raja'u ilaihim, orang-orang yang pergi berperang itu kembali kepada mereka, apa? La'allahum yahzarun, mereka mengingatkan. Mereka mengajarkan. Kalau menang jangan sombong, kalau kalah tidak putus asa. Nah, dua-duanya ini memiliki peran penting. Orang yang jihad di jalan Allah, orang yang menuntut ilmu sama. Ya. Kedudukannya sama. Sama-sama penting. Dan dalam rangka ini menunjukkan apa? Ada satu kewajiban apa? Mempertahankan tanah air juga. Karena dengan perang untuk apa? Mempertahankan tanah air supaya tidak diserang, supaya tidak diremehkan oleh bangsa lain. Ya. Kemudian menuntut ilmu, mengajarkan. Itu juga supaya tidak dibodohin orang lain, kan. Jadi betapa pentingnya. Nah, dalam ayat ini itu menarik dalam tafsir Al-Wadih, ya. Muhammad Mahmud Al-Hijazi itu mengomentari ini bahwa karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata,
juga orang yang berjuang dengan argumen dan dalil, bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme, gemar berkorban, mencetak generasi berwawasan cinta tanah air, itu bagian dari iman, serta mempertahankannya adalah satu kewajiban yang suci. Begitu kata Tafsir Al-Wadi Al-Hijazi, ya. Inilah pondasi bangunan tentang bagaimana kewajiban cinta terhadap tanah air, ya. Nah, itu berkaitan dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang hadis Nabi, ya. Ada 3, tapi 1 dan 2 nampaknya sama, ya, secara substansi. Nah, yang ketiga, mungkin yang tidak akan sama juga seperti Al-Quran tadi, tidak bisa dibaca kemudian kita langsung menyimpulkan bahwa itu adalah langsung teringat dengan bela tanah air. Ya, mari kita perhatikan misalkan hadis pertama berkaitan dengan hadis dari Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanazara ila judratil Madinah. Auda'ahu naqatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha, ya. Kemudian wafil hadis dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbul watan wal hanin ilaihi, ya. Jadi hadis riwayat Anas ini menceritakan bahwa Nabi itu apabila beliau pulang dari satu perjalanan, ya, perpergian dari perjalanan, pulang. Ketika pulang itu apa? Beliau sering melihat dinding-dinding Madinah, ya. Kemudian setelah melihat dinding Madinah, beliau menggerakkan kudanya, ya. Liharika, untuk apa? Ingin segera pulang. Itu menunjukkan apa? Kecintaan kalau pulang tuh, senang gitu kan. Nah, ini dipahami oleh para ulama, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. 3 ulama itu mengomentari dalam Syarah Bukharinya bahwa ini adalah dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyaratkan cinta tanah air dan rindu padanya. Sehingga ketika pulang itu betul-betul menunjukkan, ya. Kemudian juga senada yang hal yang sama itu Badruddin Aini, penulis kitab Umdatul Qari, Syarah Imam Bukhari. Jadi kan banyak yang mensyarah, yang terkenal Fathul Bari. Nah, diantaranya ada Umdatul Qari. Beliau mengomentari bahwa wa fi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hinnati ilaih. Sama pada prinsip. Jadi ini ada indikator bahwa keutamaan mencintai Madinah. Yang kedua adalah keutamaan kota Madinah. Yang kedua adalah tadi bahwa disyariatkan cinta tanah air itu, ya, dan rindu itu. Pun begitu juga ada ulama lain, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti yang sangat terkenal itu, beliau juga mengomentari yang serupa. Intinya bahwa dalam kaitan dengan hadis ini ada satu petunjuk tentang bagaimana kedudukan atau keutamaan Madinah, ya. Nah, ini hadis yang pertama. Yang kedua juga sama, ya. Intinya. Kemudian yang ketiga ini adalah hadis Suhail yang menceritakan tentang Waraqah, ya. Tentu kenal siapa itu Waraqah bin Naufal, ya. Saya kurang tahu. Ketika Rasul mimpi, kemudian menggigil kan, kemudian sama Khadijah diajak ke Waraqah, ini apa yang terjadi gitu kan. Nah, diceritakan tentang, nah, ketakutan, jangan takut kan gitu kan. Nah, dan nanti ada kaitan Waraqah itu masih punya persaudaraan dengan Khadijah, ya, istri tercinta Rasulullah SAW. Nah, kata Suhail, ya, wa fi hadits Waraqah annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang, jadi disingkat saja. Si hadisnya itu ketika Rasulullah menceritakan tentang mimpinya, ya. Bukan mimpi, tentang wahyu, ya, yang didapatkan itu, kemudian kan mewanti-wanti Waraqah Napal itu mewanti-wanti. Kenapa? Mewanti-wanti.
Satu, bahwa kamu itu akan didustakan oleh umatmu. Nabi terdiam, gitu kan. Dan kamu itu akan disakiti. Nabi juga terdiam, gitu kan. Kemudian ketika ada kalimat, kata Warqa itu bukan hanya itu, tapi apa? Wala tukhrijannahu. Mereka itu akan mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari tanah air, kan tadi kan? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, apakah aku akan diusir? Nah, ini menunjukkan kecintaan terhadap tanah air. Tadi ketika dikatakan kamu akan didustakan, Nabi diam. Kamu akan disakiti, Nabi diam. Tapi ketika diusir, wah, kakak mereka yang diusir. Berarti orang kalau diusir itu secara fitrah itu Menolak. pasti menolak. Jangankan diusir yang sebenarnya. Dikasih tugas. Kan biasa suka ada istilah, wah saya diusir ke negara ini. Maksudnya ditempatkan, ditugaskan untuk jadi dubes apa misalkan, wah saya diusir negeri ini, dalam tanda kutip itu kan terhormat ya, tugas gitu kan. Tapi ada sesuatu yang tetap saja lebih nyaman di tanah air, kan begitu. Dan saya temukan beberapa komentar itu dari beberapa penulis ya. Ada penulis yang ditempatkan di negeri orang, waduh saya diusir ini, tapi akibat diusir saya jadi selesailah tulisan saya, kan gitu kan. Nah, itu menunjukkan sebetulnya nikmatnya sih nikmat di tanah air gitu kan. Nah, itu sebetulnya sehingga tadi Buya Hamka ketika berbicara tentang al-hubbul watan minal iman, beliau tidak mau terganggu apakah ini sahih atau tidak akan pentingnya kecintaan tanah air itu. Nah, beliau menulis tentang itu luar biasa. Ternyata ya memang menunjukkan bahwa cinta tanah air itu selain memang fitrahnya manusia, tabiatnya manusia, itu ternyata dalam ulama ada yang menelisik, ternyata ayat-ayat, hadis-hadis itu bisa dijadikan sandaran akan betapa pentingnya cinta tanah air. Gitu. Jadi emang secara dalil Al-Quran dan hadisnya mah emang tidak ada yang langsung konteksnya ke sana. Seperti perintah sholat langsung kan, hakimus sholat kan langsung nangkap gitu kan. Nah, tapi tadi secara fitrah pun walaupun tidak itu, orang kalau diserang, langsung dia kan membela. Itu mungkin hikmah dari kenapa ini secara tidak langsung ayat-ayat atau hadis turun seperti itu. Ya pada akhirnya kecintaan kita terhadap tanah itu ya kembali lagi ke fitrah manusia yang emang. Selain fitrah juga ada disyariatkan. Jadi ada ajaran tadi. Ya. Nah, makanya ya banyaklah orang yang mungkin harus berpergian ke luar negeri dan semacamnya, begitu kangen, rindu ke tanah air gitu. Ya. Pengen berkontribusi di tanah airnya gitu. Betul. Ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari Islam sendiri nih ya, bagaimana sih cara mengajarkan kepada umat agar tetap mencintai tanah air dan berkontribusi gitu untuk tanah air ini dalam segala aspek, tapi tidak meninggalkan hukum-hukum agama gitu? Baik. Jadi yang pertama tentang konsep Islam untuk menanamkan cinta terhadap nilai-nilai ya. Nilai-nilai cinta terhadap tanah air. Ini perlu menarik dalam buku itu, pandangan hidup Muslim Buya Hamka itu. Jadi seorang Muslim itu punya pandangan yang menarik ketika cinta tanah air itu. Jadi cinta tanah air dalam pandangan Buya Hamka itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi karena kita sudah dilahirkan di tempat ini, maka sudah sewajarnya saya mensyukuri dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang terjadi pada dirinya, lingkungannya, sehingga berkontribusi untuk kebaikan apa yang di sekitarnya. Jadi jelas sekali dalam Islam itu adalah bentuk tasyakur binikmah. Ya.
Yang kedua, nanti penanaman nilai-nilai itu, cinta tanah air itu, karena dia berkeyakinan itu adalah nikmat dari Allah, ya, bahwa lahir itu nikmat dari Allah, maka dia akan berupaya untuk, kan hakikat dari syukur apa? Taat. Dia akan ketaatan kepada Allah. Karena itu untuk membangun negerinya, untuk menanamkan nilai-nilainya, itu menanamkan nilai-nilai yang sejalan dengan perintah Allah. Yang berbeda nanti dalam pandangan nasionalisme cinta tanah air yang sangat sempit, kata Bu Yamka itu. Contoh, ada sebenarnya di jahiliyah juga sudah ada tribalisme, ya. Ada prinsip wrong is right my country. Benar salah adalah Negara. itu tidak benar dalam pandangan Muslim. Jadi sebagai bukti wujud cinta terhadap tanah air, di mana kita lahir di tanah air itu merupakan satu nikmat karunia dari Allah yang harus disyukuri, maka cara bentuk mensyukurinya apa? Yaitu taat kepada Allah, menanamkan nilai-nilai ajaran Allah tentu saja dimanapun berada dia dilahirkan. Sehingga kalaupun dia lahir misalkan dalam kondisi yang lingkungan tidak kondusif dalam ketaatan, kan fitrah manusia punya ketaatan. Dia berpikir punya peran untuk menghasilkan mana benar mana salah. Yang akhirnya ketika dia ingin mewujudkan rasa cintanya kepada lingkungan sebenarnya, itu akan tidak terlepas dari menanamkan nilai-nilai yang Allah tanamkan kepada para nabi, para rasul, termasuk kepada orang-orang yang berakal, gitu kan? Nah, itu dalam Islam tentang konsep mencintai. Jadi tidak cinta buta. Cinta tanah air, tidak cinta buta. Dan hari ini sangat miris memang. Jadi sangat bagus juga momen ini kita ungkap, karena kita simaklah bagaimana NKRI harga mati didenungkan, tetapi wujud-wujud yang menunjukkan ketidakbaikan itu masih merajalela. Pinjol yang begitu, ya pernah kita kupas tentang pinjol, bagaimana bahayanya itu banyak begitu melejit. Kemudian sekarang judi online yang begitu merebak, ya, dan banyak lagi. Apakah kita biarkan sebagai kita orang yang cinta kepada tanah air? Jadi di mana cinta kita terhadap kalau yang demikian dibiarkan, atau kita tidak punya perasaan, waduh, negeriku sudah rusak nih. Nah, kalau biasa-biasa aja bermasalah kan. Dia tidak ada kecintaan tanah air. Gitu. Nah, makanya di dalam menarik juga kalau kita lihat lagu kebangsaan lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, itu ada kaitan bahwa untuk menanamkan nilai-nilai kaitan dengan cinta tanah air, itu ada yang sifatnya non-fisik, ya, ilmu kesadaran, ada yang sifatnya fisik badannya, ya. Itu luar biasa. Sehingga tadi bagaimana mewujud itu agar tidak maju tapi tidak bertentangan. Nah, jadi kalau dalam Islam itu pertanyaan berikutnya tadi itu Islam itu mengajarkan kemajuan. Jadi nggak mungkin kemajuan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan catatan Islam punya konsep kemajuan, gitu kan? Yang namanya kemajuan, kita pergi dari A nih sampai Z ini. Nah, itu maju kalau kita berjalan pada sampai tujuan. Aduh. Kalau kita berjalan dari A, kemudian muter dulu ke B, muter lagi, itu bukan kemajuan, putar-putar. Nah, bagaimana ya dalam pikiran, dalam ismu-ismu kan, itu
Kadang berpikir ke sini, berpikir ke sana, berpikir ke sana, ya, pencarian, percobaan. Tapi dalam Islam sudah punya keyakinan yang pasti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi prinsip kemajuannya di dunia baik, bahagia, sampai akhirat. Sampai terhindar dari api neraka. Jadi di kalangan itu, kemajuan itu nggak mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ketika dia maju tetapi melanggar, itu bukan kemajuan, kan? Melanggar aturan-aturan Allah, kebobrokan. Gitu. Nah, melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, di mana manusia dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita dengan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, perbudakan semakin misalkan merajalela lagi. Nah, itu di mana majunya. Padahal Islam nanti banyak sekali nilai-nilai yang justru memajukan. Jadi Islam itu identik dengan kemajuan, dengan catatan kemajuan bukan hanya sekedar materi. Materialisme ukurannya semuanya itu dengan materi, termasuk kemajuan, termasuk kebahagiaan, termasuk kesuksesan, itu ukurannya materi. Nah, dalam Islam itu tidak hanya materi. Maka dalam bangsa kita sudah ada tuh yang mengingatkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bukan materi saja. Gitu. Jadi pada akhirnya emang kita ingin berkontribusi memajukan tanah air tuh, ya dengan kemajuan tuh pasti itu tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Iya, karena justru dalam Islam dicela orang yang jumud, tidak mau bergerak, tidak mau yang sholat, ya gitu, ini banyak kan. Kalau kita itu banyak hal-hal yang menghambat kemajuan. Dengan catatan tadi, maju itu bukan sekedar materi. Jadi ya pada akhirnya apapun yang emang kebutuhannya untuk maju dan tidak melanggar, kebutuhannya untuk maju untuk kebaikan itu sudah pasti kemajuan yang tidak bertentangan dengan prinsip agama. Kalau ada yang melanggar itu bukan kemajuan. Bukan kemajuan kan? Iya. Itu misalkan gini, dia sukses, wah maju kamu, kenapa? Penghasilnya banyak, tapi hasil korupsi. Oh iya. Itu maju bukan kemajuan. Iya. Itu kembali ke zaman dahulu, kalau orang yang tidak punya pikiran, orang yang tidak punya perasaan. Itu kan primitif, kembali ke bahkan orang primitif pun istilahnya bukan primitif kan, nanti ada arkaisme itu. Nah, itu mereka sudah punya sistem aturan, bahkan yaitu bukan mundur ke manusia lalu, bahkan dalam Al-Qur'an ya mundur ke mental hewan. Yang dalam Al-Qur'an disebut balhum adall. Ya. Balhum adall. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi ya lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am, ya, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat, terhina daripada binatang ternak. Nah, itu kemajuan yang jelas itu. Ya artinya meningkat dari taraf hewan, beda dengan binatang kan. Nah, sekarang melimpahnya materi tapi kehidupan seperti hewan, itu dimajunya di mana itu? Iya. Oke, mungkin di zaman sekarang ya, di mana sosial media sudah mudah banget untuk diakses oleh banyak kalangan, bahkan generasi muda juga gitu. Jadi kan banyak tuh kayak generasi muda yang sangat mengeluh-elukan negara lain karena entah itu hiburannya atau pemikirannya dan semacamnya gitu. Nah, apa sih gitu peran pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air ke generasi anak muda, ke generasi anak muda sekarang, ke generasi Muslim anak muda sekarang? Ya, ini gini. Pendidikan itu bertahap, atau ada ruang, ya, ada waktu, ada pendidikan keluarga, itu paling kecil ya skupnya, ya, tapi efeknya paling besar sebetulnya.
pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat. Ya. Pendidikan di masyarakat itu sudah melibatkan nanti sekolah dengan teman-teman. Sekarang medsos, itu kan itu luar biasa. Termasuk juga nanti bagaimana figur-figur keteladanan itu sangat kontribusi terhadap pendidikan. Ya. Nah, karena itu bagaimana cara menekan nilai itu? Yang pertama dengan keluarga atau pendidikan keluarga. Nah, bagus tulisan Cak Nur, ya, itu berkaitan dengan pendidikan keluarga, ya. Jadi pendidikan agama dalam keluarga, yang beliau menanamkan dua hal, yaitu hablum minallah, hablum minanas. Jadi pendidikan yang berkaitan dengan ketuhanan, artinya nilai-nilai dia personal dengan Tuhannya. Seperti apa? Tentang iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakul, syukur, dan sabar. Itu 8 nilai itu dahsyat itu, karena melampaui siapapun profesinya itu butuh itu. Gitu, butuh itu. Yang kedua adalah hablum minanas, ya, pendidikan yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti penanaman nilai-nilai silaturahim, nilai persaudaraan, nilai persamaan al-musawah. Keempat, keadilan al-adli. Kelima, tentang baik sangka husnudzon. Keenam, tentang rendah hati tawadu. Ketujuh, tentang tepat janji al-wafa. Kedelapan, berkaitan lapang dada insyirah. Kesembilan adalah berkaitan dengan dapat dipercaya amanah. Kemudian ke-10, perwira, punya harga diri, ya, tapi tidak sombong. Ke-11 tentang hemat, ya, al-iqtisad. Yang ke-12 dermawan. Itu nilai-nilai yang dipupuk untuk nilai-nilai kemanusiaan tadi, yang kalau diterapkan tadi dengan kecintaan kepada tanah air itu akan muncul, ya, dengan nilai-nilai tadi, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, gitu kan, maka cinta terhadap tanah air itu dengan sendirinya itu ada perhatian terhadap itu. Cuma bagaimana penerapannya itu tidak mudah, ya. Kalau semuanya dari lingkungan keluarga, kemudian masyarakat, sekolah, medsos, kemudian keteladanan dari para tokoh masyarakat, para tokoh ormas, para tokoh partai dan sebagainya, ya, itu sangat-sangat membentuk kepribadian bangsa, ya, termasuk kecintaan kepada tanah air, ya. Nah, jadi kalau tadi ditanamkan tentang bagaimana tentang kepedulian tadi, ya, terhadap hal lain, ya, terhadap solidaritas, kemudian terhadap keadilan, ya, tentang keadilan, tentang amanah misalkan. Itu hal yang mendasar. Hal yang mendasar. Contohnya apa? Ketika kita ditanamkan oleh orang tua kita, oleh masyarakat, oleh guru kita, supaya kita mencintai tanah air, kemudian tidak ada teladan. Yang terjadi adalah aset-aset bangsa dijual, ya. Kemudian bangsa kita terpuruk, masyarakat kita terpuruk, orang-orang luar malah disanjung-sanjung. Nah, kemudian itu akan timbul ketidakadilan tadi. Dan timbul nanti tidak rasa amanah itu kan, sehingga orang akan lunturlah nilai-nilai yang tadi ditanamkan itu. Ya, yang penting udahnya hedonis, ya. Yang penting nikmat, yang penting ya saya bisa menikmati, yang penting enak sudah. Orang lain mau sengsara, orang lain mau bodoh, orang lain mau tertinggal, orang lain mau terserah lah, ya. Negara kita mau makmur, negara kita mau baik-baik, mau hancur, mau tidak ada itu kan bahaya. Nah, itu sangat berperan sekali, yaitu jalinan tadi antara keluarga, masyarakat, bahkan institusi lain, pendidikan lainnya,
ya lembaga-lembaga pendidikan. Yang tak kalah penting adalah tokoh-tokoh yang menjadi figur-figur teladan. Nah, ini pendidikan yang sangat dahsyat di dalam menanamkan kecintaan kepada tanah air. Sehingga cinta tanah air itu tidak identik Agustusan, formalitas, karnaval. Setelah itu ya lupa tentang bagaimana aset-aset kita. Bagaimana kita yang banyak sawahnya dulu, sekarang impornya paling besar. Terus gimana ini? Nah, itu hal yang seperti itu bagian dari kepedulian terhadap cinta tanah air yang harusnya menjadi renungan kita, karena tidak identik langsung pendidikan tinggi-tinggi pasti maju. Misalnya pendidikan dalam tadi saya baca dalam yang bidang pertanian itu kan sekarang sudah ada fakultasnya, sudah banyak lulusannya, sudah banyak. Tetapi kok, nah itu kan ada apa yang nah itu cinta tanah air itu kalau kita sekarang ya dengan medsos ya, kita bisa melihat bagaimana kekayaan bumi alam Indonesia yang begitu indah-indah. Tetapi apakah semua kita bisa menikmatinya? Ya, ya. Nah itu yang menjadikan penting di dalam peran pendidikan, bukan sekedar tadi pendidikan formal semata, tetapi juga dari keluarga sampai ke teladan dari para tokoh bangsa kita tentu saja. Gitu. Nah, begitu Sobat Salman semua, ya pada akhirnya kalau kita ulas lagi dari yang pertanyaan awal mungkin ya, ternyata tidak ada dalil yang secara khusus langsung gitu membahas bahwa kita tuh harus mencintai tanah air. Cuman ada beberapa dalil yang tersiratnya, konteksnya menunjukkan bahwa kita tuh harus cinta tanah air, dan ya itu sebagian fitrah manusia juga yang dimana ya tentunya karena udah dilahirkan di tanah itu, hidup lama di tanah itu pasti mempunyai kecintaan, pengen menjaga, pengen berkontribusi gitu. Dan tentunya ya berkontribusinya jangan sampai tuh keluar dari prinsip-prinsip atau hukum-hukum Islam gitu. Karena pada akhirnya kemajuan tuh pasti berbarengan dengan prinsip agama Islam gitu. Kalau sampai ada yang maju, hartanya banyak, tapi dengan hal-hal yang tidak baik, itu bukan kemajuan ternyata. Dan ya kemajuan itu tidak hanya tentang materi saja gitu, tapi banyak hal gitulah. Terus tadi padanya gimana nanti kita harus menanamkan nilai-nilai kepada anak muda selanjutnya gitu ya. Ya tentunya itu harus dilakukan mulai dari keluarga kita, keluarga kecil kita. Terus nantinya mungkin melebar di masyarakat, dari itu sekolah dan semacamnya. Dan peran-peran seperti mungkin influencer atau tokoh masyarakat yang dikagumi banyak orang, yaitu harus juga mengajarkan orang-orang gitu yang sekarang di sosmed sudah mudah diakses itu untuk mencintai tanah air gitu. Nah, dari bentuk konten pembahasan ini tuh juga mungkin ya mengajarkan ke kalian bahwa kita tuh harus mencintai tanah air gitu lewat konten ini juga. Jadi semoga kalian bisa lebih mencintai tanah air kita dan tetap berkontribusi dengan hal-hal baik gitu. Oke, sebelum saya tutup mungkin dari Ustadz ada closing statement. Cukup. Nah. Terima kasih Sobat Salman semua telah menonton video Tanya Ustadz hari ini. Semoga ada ilmu-ilmu baru yang bisa kalian dapat, dan terima kasih Ustadz atas bagi ilmunya gitu untuk para Sobat Salman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.